Baik, selamat malam kepada Bapak Tri Imam Munandar. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan berkenaan dengan e-commerce dalam mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang tentu saja disusun oleh kelompok 3, yang beranggotakan ada Yamri Maludin Sinaga, ada Daniel Sefurian Syanipar, kemudian ada Aditya Lasofayarda, kemudian ada Berta Purnama Simanaulang, kemudian ada Asosiasi Sri Rahayu, kemudian ada Elita Giovanni, dan yang terakhir ada Nadila Veronica. Baik, dalam beberapa materi yang telah kami paparkan dalam PPT ini, kami akan membagikannya kepada beberapa kelompok yang nantinya akan mempresentasikan sesuai dengan materi yang mereka ambil. Pertama, ada Asosiasi Rahayu yang akan membahas mengenai latar belakang dan tinjauan umum. Kepada Saudari Astuti Sri Rahayu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Astuti Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkannya perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang e-commerce. E-commerce merupakan suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak kegiatan jual beli sistem online sebagai media transaksi. Pertumbuhan belanja online juga telah mempengaruhi struktur industri. E-commerce telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis seperti toko buku dan agen perjalanan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Asosiasi Rahayu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Elita Giovanni yang akan membahas mengenai bagaimana e-commerce itu di mata hukum. Kemudian apa saja jenis-jenis e-commerce. Dipersilakan kepada Saudari Elita Giovanni. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Yose. Bagaimana e-commerce itu di mata hukum? Nah, e-commerce pada hingga saat ini didefinisikan pada dua undang-undang, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 1 angka 24 mendefinisikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik atau juga dikenal dengan e-commerce adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mendefinisikan transaksi elektronik dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Next. Kemudian ada jenis-jenis e-commerce. Nah, pertama ada B2B atau business to business yang merupakan transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Jenis e-commerce yang ini merupakan jenis e-commerce paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis, dan dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana atau dengan kata lain itu berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini adalah produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Contoh nyata lainnya itu ada seperti Indo Trading, Kawan Lama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada B2C atau business to consumer, yaitu aktivitas di mana produsen kepada konsumen secara langsung. Nah, tadi di B2B itu memasarkan barang dan jasa itu kepada perusahaan lain. Maka B2C atau business to consumer ini adalah proses transaksi yang dilakukan oleh
produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir, atau transaksi e-commerce ini terjadi layaknya seperti jual beli biasa. Nah, proses transaksi B2C ini dilakukan secara online sehingga mampu berkembang dengan cepat. Hal ini juga didukung dengan adanya kemudahan membangun website sehingga membuat banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Contoh nyata lain yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu ada eBay, Traveloka, Beribenka, Binika, atau Alibaba Group, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Ini merupakan aktivitas bisnis atau penjualan yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu atau konsumen lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini adalah perantara dari penjual dan pembeli. Contoh platform C2C yang kita kenal itu seperti Amazon, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian di dalam platform yang saya sebutkan tadi, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk yang akan dijual untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Kemudian C2B atau consumer to business, ini merupakan jenis e-commerce di mana konsumen atau individu menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. C2B ini adalah kebalikan dari B2C tadi, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Contoh mudanya adalah content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce pengadopsi C2B ini yang paling populer adalah freelance.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance di berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan, dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance akan memenuhi kualifikasi dan dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Dan selanjutnya, perusahaan akan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. Contoh lain dari C2B ini ada Upwork, iStock, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada C2A atau Consumer to Administration. Ini merupakan jenis e-commerce yang menekankan aktivitas konsumen kepada pemerintahan. Consumer to Administration atau C2A ini, atau juga bisa disebut dengan Consumer to Government atau C2G, ini adalah proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh, itu ada pembayaran pajak atau iuran BPJS dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Jenis bisnis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna laiknya, pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh lain dari C2A itu ada Jamsostek, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang keenam ada B2A atau Business to Administration. Ini merupakan jenis e-commerce yang menekankan aktivitas konsumen kepada pemerintahan. Business to Administration atau B2A, atau dikenal juga dengan Business to Government atau B2G, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nah, nanti intinya ini adalah pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis atau yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah, dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Tender ini merupakan suatu nilai tawaran untuk mengajukan harga dan menyediakan barang. Contoh-contoh dari B2A ini ada pajak.go.id, dan ada juga seperti Allianz. Kemudian yang terakhir ada O2O atau online to offline. Jenis e-commerce ini menekankan pada kegiatan online dengan perealisasian secara offline, dan ini merupakan jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, yaitu online maupun offline. Jenis produsen akan melakukan promosi, kemudian menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan mereka melalui jaringan online. Kemudian akan diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O ini juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang secara offline. Contoh-contoh e-commerce di O2O ini banyak digunakan pada sektor transportasi, yang sudah pasti kita pernah gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti Gojek, Grab, Uber, atau akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yamri.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dimulai dari tinjauan umum tentang tanggung jawab dalam e-commerce. Yang pertama, bentuk tanggung jawab perlindungan hukum terhadap konsumen dalam e-commerce yaitu keandalan dan tingkat keamanan website penjual, kontrak baku dan ketentuan jual beli, hukum yang berlaku dan kompetensi forum, konsumen dan nasabah bank. Mohon maaf kepada Yamri Mauludin Sinaga, tadi pembahasannya sampai konsumen dan nasabah bank, dan sepertinya mic-nya tertutup. Mohon dilanjutkan dari hak dan kewajiban e-commerce. Nggak apa-apa, dipersilakan. Bentar. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tinjauan umum tentang tanggung jawab dalam e-commerce. Pertama, bentuk tanggung jawab perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce. Yang pertama itu kendala dalam tingkat keamanan website penjual, kontrak baku dan ketentuan jual beli, hukum yang berlaku dan kompetensi forumnya, konsumen dan nasabah bank. Hak dan kewajiban e-commerce berkewajiban memberikan pelayanan kepada konsumen, keamanan dalam bertransaksi, hak memiliki barang sesuai dengan keinginan konsumen, wajib memberikan informasi yang valid, wajib memberikan fasilitas komplain, wajib memberikan fasilitas kompensasi ganti rugi apabila barang yang disepakati itu rusak atau terjadi masalah. Lanjut. Pengertian hukum telematika. Istilah dalam bahasa Perancis telemek atau berkembang menjadi bahasa umum di Eropa. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Istilah telematika berkembang menjadi istilah teknologi informasi atau TI, Information of Communication Technology atau ICT. Telematika merupakan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital. Di sini ada bagannya, itu cyber. Cyber yang mana kita tahu yaitu yang pengertiannya itu adalah dunia maya. Cyberspace. Cyberspace bisa diartikan sebagai dunia khayalan atau halusinasi alam lain, atau bisa juga dikatakan jaringan yang maha besar. Lanjut ke cybernetik. Cybernetik itu yaitu teori yang ditujukan untuk mendekatkan interdisipliner dalam uraian sistem kendali. Lalu cyber law yang kita ketahui itu. Cyber law itu adalah sistem hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi lalu menjadi hukum telematika. Lanjut. Cakupan hukum telematika yaitu di Indonesia sendiri yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Lalu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yaitu tentang informasi dan teknologi informasi. Hukum telematika diartikan pula sebagai suatu hukum yang mengembangkan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet ataupun tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum telematika yang meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya.
terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen terkait dengan sistem, dan yang kedua, komponen terkait dengan fungsi-fungsi telekomunikasi. Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen, yaitu konten, computing, communicating, dan community. Aspek hukum e-commerce serta case study. Aspek hukum e-commerce yang pertama yaitu kitab-kitab Undang Hukum Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Nomor 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang keenam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik atau electronic money. Yang ketujuh, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir, 9, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya berdasarkan case study yang kami ambil, yaitu mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam jual beli secara online, yaitu studi kasus Lazada Group dengan Ahmad Supardi pada Hari Belanja Online Nasional. Kronologinya yaitu pada Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, Ahmad Supardi membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di situs Lazada. 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing-masing Rp500.000, dengan total Rp1.500.000, sementara Honda Vario dibeli dengan harga Rp2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor cash on the road, bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka. Pada 14 Desember 2015, Ahmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama, namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. 2 hari kemudian, tertanggal 16 Desember 2015, Ahmad mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp4.200.000. Kemudian aspek hukum e-commerce berdasarkan case study ini adalah yang pertama, mengenai legalitas transaksi elektronik yang didasari dengan Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sah perjanjian. Maka kasus tersebut memenuhi syarat subjektif yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam kasus tersebut, kedua belah pihak sudah sah mengikatkan dirinya karena pada awal transaksi dilakukan sudah dinyatakan pembelian telah dikonfirmasi oleh pihak Lazada, dan Ahmad Supardi sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli tersebut. Mengenai terpenuhnya atau tidaknya syarat subjektif yang kedua dalam kasus ini, sudah dipastikan bahwa Ahmad Supardi adalah orang yang cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian apabila dilihat dari syarat objektif perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian jual beli dalam bentuk elektronik ini juga tidak memenuhi persyaratan tersebut karena
Ahmad Supardi dalam hal ini tidak menerima barang apapun atas transaksi jual beli yang ia lakukan. Bahkan perjanjian tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum karena pihak konsumen merasa ditipu dalam hal pihak Lazada tidak mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya dalam kegiatan jual beli online di Lazada. Apabila tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat hukumnya perjanjian elektronik antara pihak Lazada Group dan Ahmad Supardi tidak sah, di mana akibat tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan akibat hukum tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu perjanjian batal demi hukum. Perlu diketahui bahwa pasal 1 angka 17 UU ITE dijelaskan mengenai perjanjian yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional. Tetapi perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau melalui sistem elektronik. Kemudian yang kedua aspeknya yaitu dalam kasus ini dapat dikategorikan penggantian kerugian berdasarkan wan prestasi, di mana pihak Lazada tidak memenuhi hak konsumen untuk memberikan barang yang konsumen beli dan juga pelaku usaha tidak bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Pada dasarnya, ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wan prestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian, dan dalam kasus ini pihak Lazada tidak memenuhi prestasinya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Kemudian berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha, yaitu pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, sesuai dengan pasal 4 dan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak konsumen yaitu Ahmad Supardi dapat menuntut hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan pihak Lazada yang seharusnya memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syarat dan ketentuan Lazada dan juga dalam undang-undang terkait yang mengatur transaksi jual beli secara online tersebut. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya kepada Saudari Berta Simanulang untuk melanjutkan presentasi, yaitu pada analisis kasus hukum TIK yang ke-1. Dipersilakan kepada Saudari Berta. Ya baik, terima kasih kepada moderator dan Yosef. Di sini kami mengambil kronologi kasus. Yang pertama itu tentang kasus pornografi Gisel, di mana kronologi kasusnya pada 6 November 2020, video pornografi Gisel berada di Twitter dan video tersebut dipublikasikan oleh inisial MN dan PP, dan video tersebut berasal dari ponsel Gisel yang berdasarkan pengakuan Gisel, ponsel tersebut hilang beberapa tahun lalu dan merasa telah menghapus isi ponsel tersebut. Kasus itu dilaporkan oleh Fitra Ramadhani Nasution pada 6 November 2020. Lanjut. Analisis kasus. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, dan gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus Gisel tersebut merupakan tindak pidana pornografi, di mana dalam video tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana pornografi yang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan yang pertama, persengajaan termaksud persengajaan yang menyimpang, yang kedua ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yang ketiga alat kelamin. Undang-undang yang dilanggar dalam kasus tersebut yang pertama, pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau memperjualbelikan, menyediakan, atau menyewakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE
yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut, P dan MM dipidana penjara 6 bulan dan denda 50 juta rupiah, tetapi Giselle Anastasia dan Mikhail Nobu diputus bebas karena alasan tertentu. Putusan ini banyak yang tidak setuju dikarenakan melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut sudah inkrah sesuai dengan putusan terdahulu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU 8/2010. Menurut Mahkamah Agung, antara pasal dan penjelasan di Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, bukanlah hal yang bertentangan, melainkan hanya pembatasan atau pengecualian. Tidak ada persoalan inkonstitusional dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Dari kasus tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu merekam video yang tidak senonoh atau yang berhubungan dengan pornografi, jika untuk dikoleksi atau untuk diri sendiri tidak dipidana, asal tidak dipublikasikan. Ian. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Berta Simanula, atas analisis kasus pertamanya. Kemudian akan dilanjutkan pada analisis kasus kedua, yang akan saya presentasikan sendiri. Baik. Pada kasus kedua ini ada kasus yang kami angkat, yaitu kasusnya adalah tindakan pembajakan film Aladdin yang dilakukan oleh artis ternama, yaitu Luna Maya, begitu. Di mana kemarin, seperti kita ketahui, tertanggal 25 Mei 2019 telah dilakukan suatu perbuatan pembajakan film yang dilakukan oleh artis nama bernama Luna Maya. Maaf. Tindakan tersebut dilakukan dengan metode perekaman. Tentu saja dilakukan perekaman melalui handphonenya, begitu. Ia berdalih bahwa hanya melakukan perekaman sedikit adegan dalam film di bioskop tersebut. Film tersebut merupakan keluaran Disney yang berjudul film Aladdin, begitu. Hal ini tampak dalam beberapa unggahan Instagram story milik dari Luna Maya, begitu. Di situ ada beberapa unggahan Instagram story-nya. Seperti kita ketahui bahwa film Aladdin ini mulai tayang di Indonesia sendiri, yaitu pada tanggal 24 Mei 2019. Film Aladdin merupakan film yang cukup terkenal di kalangan anak-anak zaman terdahulu, karena ini merupakan film yang mereka rasa merupakan film yang membuat mereka nostalgia, begitu, dengan film legendaris Disney ini, yang tentu saja mewarnai masa kecil mereka. Dalam updatean Instagram story milik Luna Maya tersebut, telah tampak secara jelas bahwa dia mengabdikan ada 2 scenes dalam film adegan Aladdin tersebut, begitu. Yang pertama, ada adegan Genie yang tentu saja diaktori oleh aktor kawakan Will Smith. Kedua, ada adegan di saat Aladdin yang kala itu berubah menjadi Prince Ali yang mengajak Princess Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib sambil menyanyikan lagu A Whole New World. Baik, tentu saja atas duduk perkara yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa dasar hukum untuk saya gunakan melakukan analisis dari kasus yang telah kami angkat, begitu. Pertama, ada pasal 1 ayat 23. Jelas, di mana ini merupakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada pasal 5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga. Kemudian ada pasal 9 ayat 1, Undang-Undang hak cipta. Kemudian ada pasal 98, Undang-Undang hak cipta. Kemudian ada juga dari undang-undang lain, yaitu pada pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE tersebut ada juga termasuk dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE juga. Baik, di sini ada beberapa analisis kasus yang telah kami perbincangkan dan telah kami sepakati bahwa jika kita merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 1 ayat 23 Undang-Undang tahun 2015 tentang hak cipta, telah dijelaskan secara rinci dan secara eksplisit bahwa pembajakan adalah pengadaan, saya ulangi, penggandaan, ciptaan dan atau produk
hak terkait tidak sah pendistribusian barang hasil penggandaan maksud saya. Dan ini ya tentu saja secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, kemudian muncul di dalam benak kita begitu. Apa keuntungan ekonomi yang didapat oleh Luna Maya? Dia kan hanya melakukan perekaman Instagram story. Dia tidak melakukan postingan, dia tidak melakukan yang namanya pengiklanan atau sebagainya. Terus di mana keuntungan ekonominya yang didapat? Dan pasti orang-orang awam juga bertanya begitu, kenapa dia bisa dilaporkan ke polisi atas tindakan pelanggar hak cipta. Jadi, jika kita telah lebih dalam, keuntungan ekonomi yang didapat dia adalah secara tidak langsung. Jadi, bisa dibilang keuntungan ekonominya adalah peningkatan engagement rate. Jadi, jika kita lihat dari peningkatan engagement rate itu sendiri, engagement rate itu merupakan suatu metrik standar yang dimanfaatkan dalam pemasaran media sosial, pengukuran performa pada suatu konten di media sosial, khususnya di Instagram dan Facebook. Kemudian, muncul juga suatu pertanyaan, konten. Konten itu bukannya hanya video, bukan hanya postingan. Pasti pemikiran dari orang-orang awam pasti berpikir bahwa konten hanya berupa postingan, hanya berupa video yang di YouTube atau sebagainya, atau di Instagram dan sebagainya, atau short videos. Tapi tidak seperti itu begitu. Konten itu luas. Instagram video, maksud saya, mohon maaf, Instagram story itu termasuk dalam konten. Jika kita lihat begitu. Karena tujuannya sama-sama untuk meningkatkan engagement rate. Nah, kemudian kalau dalam bahasa singkatnya, engagement rate itu merupakan suatu standarisasi atau bisa dibilang suatu penggaris mengukur tingkat popularitas atau tingkat bagaimana dia dapat berinteraksi dengan para followersnya. Dan ini merupakan hal yang penting begitu. So, engagement rate is the most important things if you want to start become selebgram. Begitu. Nah, kemudian ketika engagement rate suatu selebgram kita bisa dibilang, Luna Maya ini termasuk artis, tapi bisa kita kategorikan sebagai selebgram juga. Begitu, karena dia memiliki akun media sosial dan followersnya bisa dibilang banyak begitu. Bahkan dia dapat dicentang verified. Nah, ketika terus ada pertanyaan bagaimana cara kerja engagement rate begitu. Cara kerjanya adalah begini. Ketika engagement rate itu semakin tinggi, maka para brand-brand, bisa dibilang para orang produsen yang ingin menawarkan barangnya, akan menawarkan barangnya kepada Luna Maya. Secara simpelnya begini, siapa sih penjual yang ingin mempromosikan barangnya kepada orang yang tidak terkenal? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena potensi untuk menawarkan barang kepada orang yang tidak memiliki, bisa dibilang popularitas atau popularity, itu sama dengan buang-buang uang. Ketika kita menawarkan barang kepada orang yang memiliki popularitas tinggi, atau bisa dibilang dengan menggunakan standar engagement rate tadi, maka bisa dibilang brand-brand tadi akan menggiur atau tergiur untuk mempromosikan barangnya kepada Luna Maya. Begitu. Artinya apa? Artinya adalah engagement rate ini merupakan suatu daya tarik tersendiri ketika selebgram ingin mendapatkan keuntungan dari brand-brand tersebut. Baru ketika mereka sepakat, ketika sang produsen untuk ingin mengiklankan barang mereka kepada sang selebgram tadi, maka selebgram akan mendapatkan honorarium. Honorarium itu apa? Honorarium adalah merupakan suatu tanda jasa atas jasa yang diberikan oleh seseorang, atas tindakan yang dia lakukan. Bisa dibilang bahwa Luna Maya melakukan tindakan jasa kepada sang produsen brand tersebut untuk menawarkan barang tersebut kepada konsumen. Nah, sehingga uang didapat tersebut berasal dari engagement rate secara tidak langsung. Berarti keuntungan ekonomi didapat oleh Luna Maya adalah dari engagement rate itu sendiri. Jadi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ya apa keuntungan ekonominya? Ya secara tidak langsung karena adanya peningkatan engagement rate. Engagement rate itu apa? Ya untuk menarik daya tarik para produsen untuk mempromosikan brandnya. Nah, ketika brand itu telah ditawarkan, maka ya dia mendapatkan honorarium sang selebgram tersebut begitu. Kemudian ya tentu saja pelanggaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dijelaskan dalam pasal 40 huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang hak cipta juga. Begitu. Kemudian, bagaimana tentang akibat hukumnya atas dasar pengunggahan cuplikan film bioskop tersebut begitu. Ini merupakan pelanggaran hak moral. Bisa dibilang hak moral begitu yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, pencipta dapat melakukan gugatan sebagaimana yang tercatup atau termaktub dalam pasal 58 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut diatur mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak cipta.
Gitu. Namun kita membutuhkan suatu perangkat hukum yang lebih rugged atau bisa dibilang lebih legit begitu. Makanya kita menggunakan yang namanya pasal 32 ayat 1 yang telah saya katakan tadi di awal, menggunakan undang-undang ITE. Kenapa? Karena dalam undang-undang hak cipta itu hanya mengatur tentang ketentuan pelanggaran hak cipta, namun tidak diatur sesuai ketentuan pidananya. Oleh sebab itu, maka digunakan pasal 32 ayat 1 untuk menopang atas pelanggaran yang dilakukan oleh hak cipta tadi. Sehingga Luna Maya akan dikenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi. Di mana dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja. Jadi unsurnya dengan sengaja. Luna Maya sudah terkena unsur dengan sengaja. Begitu. Dan tanpa hak melawan hukum, baik melakukan transmisi, memindahkan, menghilangkan, menambahkan, merubah, menyembunyikan, dan atau mengurangi suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Jadi di sini ada unsur subjektif dan objektifnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara objektif dan subjektifnya, namun saya akan membulatkannya. Jadi pertama dengan sengaja. Luna Maya melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, betul. Dengan tanpa haknya dan melawan hukum, betul. Karena dia tidak memiliki hak sama sekali tentang hak film dari Disney, Aladdin tersebut. Dia hanya sebagai penonton, bukan sebagai pemain film ataupun sebagai bagian dari produser film tersebut. Begitu. Dan dia melakukan suatu pemindahan. Pemindahannya seperti apa? Dia melakukan suatu penyebaran. Penyebaran apa? Penyebaran video atas Instagram Story yang dilakukan atas film dari Aladdin tersebut, begitu. Kemudian, akibat hukumnya juga diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008. Di mana pengunggahan film cuplikan film bioskop di media Instagram, ini sebenarnya bukan media Instagram, luas. Bisa dibilang media sosial. Sepertinya ada salah ketik di sini. Tanpa izin produser film, dapat dipidana paling lama 8 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan menurut ketentuan media Instagram, ya tadi kita berbicara mengenai ketentuan hukumnya. Namun bagaimana tentang ketentuan peraturan atau yang diberlakukan oleh Instagram? Tentu saja Instagram memiliki ketentuannya sendiri sebagai media sosial terbesar di dunia ini, yang sekarang ini begitu. Yang mungkin selain itu sudah dikejar oleh TikTok. Di Instagram tersebut, dia ada yang namanya penghapusan akun secara permanen. Oke, penghapusan akun secara permanen apabila dia melakukan suatu tindakan yang memang meresahkan masyarakat. Namun masyarakat dapat melakukan tindakan tersebut secara cepat dan lugas ketika dia dapat melakukan report akun kepada sang Luna Maya. Namun seperti kita ketahui bahwa tindakan tersebut hanya bisa dilakukan ketika terjadi adanya suatu laporan untuk mempercepat suatu kasus tersebut. Sehingga nanti Instagram akan secara sepihak bersama dengan tim-timnya akan melakukan pembekuan atau penghapusan bahkan kepada akun Luna Maya tersebut. Nah, terus kemudian jika penghapusan, apa dampaknya? Tentu saja ya sumber mata uang yang didapat oleh Luna Maya berkurang begitu. Karena bisa kita ketahui bahwa pendapatan terbesar dari selebgram ya bisa dikatakan 19% berasal dari 90% dari brand-brand tersebut. Maksud saya dari pengiklan barang tersebut. Jadi ya siapa saja yang ingin melakukan tindakan tersebut ya bisa dibilang mata pencariannya bakal dipotong begitu. Sama halnya seperti tukang ojek yang diambil motornya gitu. Sama saja seperti selebgram. Akun Instagramnya diambil maka dia tidak memiliki mata pencarian. Begitu. Baik, itu saja analisis kasus yang telah yang telah kami diskusikan begitu mengenai analisis kasus 2 ini, yaitu pembajakan film Aladdin. Oke, demikianlah presentasi yang telah kami kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan kami sendiri sebagai anggota kelompok 3 dan dapat menjadi suatu bekal hidup kami untuk menjalani hidup kami setelah kami lulus nanti. Oke, demikian. Terima kasih Pak Imam Munandar. Kami dari kelompok 5 mengucapkan sekali lagi terima kasih dan ya selamat malam dari jam ini.